Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020. Pagi ini saya ajak kita menjumpai, dikatakan dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-9, Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Firman Tuhan mengajar dan mengingatkan kepada kita sebagai orang-orang percaya untuk memperhatikan hal-hal yang penting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dikatakan tadi oleh Yakobus, kita diingatkan agar kita jangan bersungut-sungut, jangan mempersalahkan satu dengan yang lain, sehingga kita menghadirkan hukuman atas kehidupan kita. Kita menjumpai pengalaman dari nenek moyang kita, di mana dalam buku Kejadian pasal 3 menceritakan bagaimana manusia jatuh di dalam dosa. Dan ketika mereka sudah dalam dosa, mereka bukan mencari jalan untuk selamat. Mereka bukan mencari jalan untuk bisa berbaikan kembali dengan Tuhan, tetapi mereka menghabiskan waktu yang cukup lama untuk saling membenarkan diri. Kita melihat ketika Tuhan mencari mereka, mereka justru bersembunyi. Dan ketika mereka ditanya, mereka menyerahkan diri bahwa mereka dalam keadaan yang salah. Dalam keadaan salah itu mereka bukan minta untuk diampuni, tetapi mereka saling mempersalahkan. Mereka tidak bisa menerima pasangannya sebagaimana yang semestinya. Adam mempersalahkan Hawa, Hawa mempersalahkan ular. Dan itulah kebiasaan kita sebagai umat manusia. Di dalam menghadapi pergumulan, dihadapi hari-hari yang penuh dengan tantangan, kita punya kecenderungan untuk mempersalahkan satu dengan yang lain. Bukan mencari hal yang baik, hal yang patut untuk kita kerjakan, tetapi kita bersungut-sungut. Hal itu kita bisa melihat dalam kenyataan setiap hari. Ada banyak suami berkata, istri saya yang salah. Ketika mereka sudah dalam persoalan, ketika mereka dalam pergumulan. Bahkan juga ada istri yang berkata, inilah karena suami saya terlalu sibuk. Dan juga tidak kurang ada orang-orang tua menceritakan tentang anak-anaknya yang nakal. Anak-anak ini saya tidak tahu mereka belajar dari mana kenakalan ini. Saya tidak mengerti kenapa mereka begini. Ada banyak keluhan yang diungkapkan sebagai keluh kesah bahwa anak-anak mereka terlalu nakal. Bahkan juga ada pembantu rumah tangga yang bisa menceritakan banyak hal dan berkata kepada sesamanya, majikan saya tidak bertanggung jawab. Dia hanya mau mencari yang enak, dan dia membiarkan kami yang susah. Ada lagi yang berkata, ini mertua kami yang terlalu cerewet. Ada juga anak-anak sekolah yang berani berkata, guru kita tidak berbobot dan lain sebagainya. Itu adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang sangat terikat dengan persungutan. Orang-orang yang tidak bisa bersyukur, orang-orang yang tidak siap menghadapi tantangan. Sebagai orang percaya, kita sudah diingatkan hari-hari yang terakhir kita berhadapan dengan masa yang sukar. Kita tidak perlu bersungut karena kesukaran, tapi kita harus berpikir apa yang saya harus buat untuk bisa bertahan di dalam kesukaran. Untuk bagaimana saya bisa mendapatkan jalan keluar di balik pergumulan-pergumulan yang ada. Sebab itu, kita diingatkan
dalam kesempatan ini, masalah tidak dicari pasti datang. Kesukaran tidak bisa dihindari, itu pasti ada. Karena memang kita hidup di dunia yang bertambah dengan sukar dan kesulitannya. Tetapi kita diingatkan, jangan sekali-kali bersungut. Jangan sekali-kali bersungut-sungut atau mengeluh karena si A, karena si B, karena si C. Ingatkan diri kita bahwa Tuhan itu selalu ada bersama kita. Dia tidak jauh dari kita, Dia hanya sejauh doa kita. Dia ada bersama dengan kita senantiasa. Sebab itu mari pagi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, jangan bersungut-sungut. Mari kita satukan hati, kita masuk di dalam doa. Kami datang kepada Bapa di surga pagi hari ini dengan mengucap syukur bahwa di tengah-tengah keadaan yang tidak terlalu nyaman, kami masih ada sebagaimana ada karena perlindungan dan pertolongan Tuhan bagi kami. Sebab itu Bapa, kembali kami bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau memegang tangan kami dan mengatur langkah kaki kami untuk kami melangkah di hari yang baru ini. Karena kami sadar ada banyak masalah yang akan kami hadapi di hari-hari seperti ini. Ada banyak pergumulan yang kami hadapi di saat-saat seperti ini. Karena kami berhadapan dengan situasi yang tidak nyaman. Kembali kami mohon kemurahan-Mu Tuhan, supaya dalam keadaan yang tidak nyaman ini, kami bukan mengeluh, kami bukan bersungut-sungut, tapi ajarlah kami untuk selalu bersyukur, karena di dalam segala keadaan kami, Engkau ada beserta kami. Bahkan dalam setiap musim yang kami akan hadapi, Engkau tidak jauh dari kami. Sebab itu Bapa, kembali kami serahkan seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini, baik yang pergi ke tempat pekerjaan, baik yang akan mengikuti pendidikan, maupun yang akan pergi ke tempat berusaha mencari nafkah, ataupun yang tinggal di rumah-rumah dan mengerjakan tugas-tugas di dalam rumah tangga mereka masing-masing. Engkau tolong kami, supaya dalam segala hal yang kami hadapi sepanjang hari ini, tidak ada sungutan yang keluar dari bibir mulut kami, tetapi kami dapat bersyukur karena kami sadar Tuhan ada beserta kami. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu bagi kami sepanjang hari ini, dan kami mulaikan hari yang baru dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ingatkan kepada ibu-ibu bahwa hari ini merupakan waktu untuk kita beribadah, dan kita bisa mengikutinya melalui YouTube channel dan Facebook page yang dimulaikan pada jam 4 sore. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.